Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita hendak mendengarkan firman Tuhan dalam renungan harian kita. Tetapi sebelum itu kita terlebih dahulu berdoa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga yang sudah menyertai kehidupan kami hingga sampai pada saat ini. Kami hendak memulai hari baru yang Tuhan masih berikan bagi kami. Tetapi sebelum kami memulainya, kami hendak terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Demikian bunyinya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kami ulangi sekali lagi, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini secara menyeluruh dalam perikop 1 Korintus pasal 2, yakni berbicara mengenai hikmat. Hikmat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus, yaitu hikmat surgawi yang berasal dari Allah. Tentunya hikmat surgawi tidaklah sama dengan hikmat yang berasal dari dunia ini. Mengapa Paulus berbicara kepada jemaat Korintus tentang hal ini? Karena pada saat itu di kota Korintus terjadi perpecahan. Karena begitu banyak orang-orang pintar di situ yang menyombongkan dirinya, menyombongkan kemampuannya, sehingga itu semua mengakibatkan perpecahan di tengah-tengah jemaat. Karena itulah Paulus menasehati mereka supaya mereka memiliki hikmat yang berasal dari Allah. Hikmat yang berasal dari Allah adalah hikmat di mana seseorang yang percaya kepada Kristus memiliki kepribadian seperti Kristus, yaitu hidup dengan penuh kerendahan hati, hidup penuh dengan damai sejahtera, hidup dengan tidak mengandalkan diri, mengandalkan kemampuannya atau mengandalkan kepintarannya, dan tidak menyombongkan apa yang dimilikinya. Hikmat surgawi membuat seseorang yang percaya Kristus memiliki hikmat pemikiran seperti Kristus. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan ini kepada jemaat Korintus, karena memang ketika setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus memiliki pemikiran seperti Kristus, maka dia pasti bukan membawa perpecahan, melainkan membawa persatuan, kesatuan di tengah-tengah berbagai persekutuan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen yang punya pikiran Kristus adalah orang Kristen yang juga rela menderita seperti Kristus. Orang Kristen yang punya pikiran Kristus adalah orang Kristen yang tetap setia kepada Kristus walaupun dalam penderitaan. Orang Kristen yang mempunyai pikiran Kristus adalah orang Kristen yang memiliki kasih di tengah-tengah kehidupannya. Karena itu saya dan saudara melalui firman Tuhan pada pagi hari ini diingatkan tentang keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini. Keberadaan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Bagaimanakah kita memiliki pikiran Kristus yang juga mau masuk dalam kasih karunia Kristus, yang hidup dalam damai sejahtera, yang juga tetap mau menunjukkan jati dirinya walaupun dia menderita, walaupun banyak yang membencinya karena kebenaran, tapi dia akan tetap menyatakannya
Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, biarlah kiranya setiap kita dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Kristus memiliki hikmat, pikiran Kristus. Hikmat dari surga, hikmat yang berasal dari Allah. Sehingga kehadiran kita dimanapun, kapanpun, bersama dengan siapapun tidak membawa perpecahan, tapi akan membawa banyak sukacita besar di tengah-tengah kehidupan berbagai persekutuan yang kita hadiri. Mari kita juga menunjukkan bahwa pikiran Kristus itu ada di dalam diri kita, dan kita mampu menunjukkan kepada dunia ini bahwa kita tidak hanya sekedar percaya, tetapi kita juga mampu menunjukkan bagaimana sikap hidup orang yang percaya kepada Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan dan mengingatkan kami sebagai seorang yang percaya kepada Kristus. Hendaklah kami juga memiliki pikiran Kristus, sehingga dalam menyikapi setiap kehidupan kami di muka bumi ini, kami mampu menunjukkan bahwa kami pun mampu seperti Kristus, karena Dia adalah Tuhan kami, Guru kami. Maka pengajaran yang kami terima dari Kristus, itulah yang hendak kami tunjukkan di tengah-tengah sikap hidup kami sehari-harinya. Biarlah kami rela untuk menderita karena iman kami. Biarlah kami hidup di dalam kasih walaupun banyak yang membenci kami. Biarlah kami tetap setia kepada Kristus walaupun bertemu dengan penderitaan. Kami percaya pikiran Kristus itu yang akan mengajarkan kami untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki. Begitu juga dengan kehidupan kami pada satu hari ini. Tuhanlah yang menolong kami agar kami punya kekuatan untuk menjalani kehidupan kami ini. Dengarkanlah doa dan permohonan kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur kehadapan-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.